Hai, halo Zahran, selamat siang. Ya, hai, selamat siang. Halo, apa kabar Zahran? Ya, baik. Kabar baik ya? Alhamdulillah, Ya, puji Tuhan. Tadi udah sarapan? udah, semuanya udah selesai. Udah sarapan ya sama apa hari ini? Eh, ini sih, sama nasi tempe. Oh, ada tempe. Hmm, Kayaknya udah pernah kada Ada tanya sih, ya? ada sih, ada ini, apa namanya, toko Indonesia sih. Oh, ada. Toko Berapaan yang di situ? ada juga. Wah, nggak tahu sih sebenarnya. Kalau nggak salah tuh lumayan murah sih, tapi saya nggak ingat harganya berapa tuh. Oh, oke. Nah, hari ini kita akan lanjut ya. Wait. Di sana ada biksu nggak? Nggak ada sih gitu. Nggak ada. Terus minuman boba yang terkenal apa dong? Apa ya minuman ya terkenal ya? Minuman boba. Minuman ada Boba bobanya. sih. Ah, Iya, boba sih. oh, ada boba namanya boba aja gitu. Iya. Ah, itu minuman boba gimana? Soalnya Minuman sih boba kayak yang doang di yang dia jualin. Oh, ada minuman lain. itu sih yang dijual sih minum boba doang sih sebenarnya. Ah, oke. Iya lagi kalau ada yang jualan es krim, dia langsung cair ya. Langsung cair nggak? Enggak sih es krim palingan yang dijual kayak Baskin Robin gitu, Oh, kan es krim yang kayak Mixway gitu enggak sih, nggak ada yang jual gitu. oh. Nah, nah ini yang kemarin kita pelajarin ya. Lain untuk apa, Zahran? Ini panjangnya, Mm-mm. panjang di stringnya itu. Panjang hurufnya ya. Betul. Ya biar Fine. find itu ini ya mencari ya, Mm-mm. mencari Mencari. kata dari di kalimatnya itu. Yes, mencari si searching dua, cari satu, gitu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutin. Namanya adalah lokakarya pemecahan masalah. Pernah datang ke Lokakarya atau workshop ya Lokakarya? Pernah datang? Saya nggak pernah, nggak sih, Belum pernah ya. nggak tahu saya. Tapi menurut kamu Ya. apa workshop atau Lokakarya itu? Apa ya, bikin kreasi yang bisa Hmm, dipegang itu sih. hmm, betul, betul banget. Jadi biasanya kalau kita nyebutin Lokakarya itu tempatnya langsung praktek. Contoh, kamu nanti mau ngebikin program, kan kita mau ngehitung masa ya. Berarti ada masa satu suruh input, jangan lupa nanti kita rubah ke INT. Ya. Nah, di sini Zahran bisa lihat, oh ini ada masa satu nih. Kita udah tahu masa satu itu sama dengan input. Ya udah, berarti apa yang kita lakuin? Kita replace. Karena masa satu sama dengan input, berarti inputnya masuk ke INT. Jadi baris satu dan baris dua digabung. Ya, ntar berarti baris tiga dengan empat, lima dengan enam gitu. Hasilnya sama aja? Sama aja. Oke? Ini yang kita sebut sebagai kode ringkas. Ya. Nah, jadi kode ringkas itu nanti Zahran akan menjalankan dulu fungsi yang di bagian dalam, terus nanti fungsi yang di bagian luar. Setelahnya berarti simpan ke dalam variabel. Ya. Gitu, ya. Nah, yang perlu Zahran ingat itu meskipun kita bisa ngebikin codingannya jadi lebih pendek, tapi nggak artinya jadi lebih bagus. Jadi nggak lebih, bukan berarti lebih pendek lebih bagus ya. Kita ngebikin ringkas biar gampang dibaca. Jangan sampai nggak bisa dibaca. Ya. Nah, ini yang kemarin kita udah ya. Kan langsung jump to the materials. Jadi, tadi yang udah Kak Daud bilang, em, kita bisa menyarankan, lihat dulu mana fungsi yang dijalankan duluan. Karena input yang dijalankan duluan,
dan ini dipanggil lagi nama variabelnya daripada jadi dua baris, mending kita masukin aja inputnya ke int ya. Jadi dia dijalanin duluan. Nah, berarti kalau misalnya kita punya program kayak gini, Zahran, baris satu 2 3 4 5 6 baris mana dengan mana yang Zahran bisa sarangkan? Ini yang baris pertama ini kan apa Pertama ya? Bukan dengan, baris kedua ini. Baris pertama kan ini input ya dalam kurung ini harga ya. Dan berarti, baris kedua juga sama nih, harga in integer ya. Dalam kurung kan uh-uh, harga ya, yang uh-uh. di baris satu. Dimasukin aja. Jadi harga sama dengan integer dalam kurung lagi input dalam kurung harga itu ya. Yes. Berarti baris satu dengan baris dua digabung ya. Terus mana lagi? Yang baris 3 sama 4 juga bisa digabungin Hmm. sama kayak yang baris satu ba- dan dua. Yes. Ya. Hasilnya sama aja, sama aja. Malah jadi lebih gampang dibaca dan nggak terlalu panjang. Kan? Nah, contoh yang lain kita punya baris satu, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Mana dengan mana sekarang Zahra? Satu dengan Hmm, satu dengan 4 bisa ya sebenarnya. 4 bisa ya. Yes. Ya, Lanjut. 2 sama 5 ya nantinya. 2 sama 5. Dan 3 sama 6 ya. 3 sama 6. Betul ya. Jadi itu bisa kita ringkas kayak gitu. Nah, ini bisa diringkas lagi nggak? Karena Zahran tahu di sini, oh ini ada panjang total sama dengan L1, L2, L3. Kita tahu nih L1 itu line input. Berarti kita bisa ganti. Nah, malah sama printnya juga. Panjang total itu sama dengan L1, L2, L3. L1, L2, L3 itu line input. Berarti nanti line input, tambah line input, tambah line input. Tapi, nah ini yang part di mana jangan sampai terlalu ringkas. Jadinya bingung. Oke, ya mending better ya udah ini yang lebih gampang dibaca. Oke, ada pertanyaan dulu Zaran? Nggak ada. Belum deh. Zaran tolong share screen kita praktekin ya. Oke. Tunggu ya. Yang nggak sempat ya. Nah, sip. Coba dipilih. Pernyataan ini pernyataan yang benar tentang kode ringkas ya. Bisa Hmm, terdapat lebih dari satu jawaban benar ya. ada 3 ya. Ya. Kode dapat dibuat lebih pendek dengan menggunakan konstruksi bersarang ya. Bentar. Pemrogram percaya bahwa semakin banyak kodenya semakin baik ya. Ini yang tadi kita mention ya. Bukan berarti semakin pendek semakin bagus enggak ya. Kalau kita ngebikin dia ringkas terus jadi susah dibaca, ya itu nggak bagus. Dua lagi. Hmm, ya ini bisa ya. Yang konstruksi A Anda dapat Mm-mm. menyelamatkan konstruksi B. Satu lagi. Hmm. Ini juga bisa ya konstruksi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan nilai dapat berserah satu sama Nah, lain dengan cara ini maksudnya adalah kita tadi punya fungsi print. Misalnya ada yang mengembalikan dan tidak mengembalikan ya. Maksudnya mengembalikan dan tidak mengembalikan itu bisa disimpan dalam variabel atau enggak? Kan kayak print itu nggak bisa disimpan dalam variabel ya. Nah, tapi kalau input kan bisa. Nah, ini nggak bisa untuk print itu disarankan. Misalnya nanti printnya masuk ke input, itu nggak bisa. Ya, jadi nggak semua fungsi bisa kita sarankan. Cuma yang mengembalikan
doang yang bisa disimpan dalam variabel aja, yang bisa kita sarangkan. Ya, berarti yang ini enggak. Yang berarti ini ya, opsi yang ketiga. Sip, Dapat. lanjut. Ini maksudnya gimana ya? Saya kurang paham kalimatnya mempertahankan keseimbangan antara memperpendek koda dan keterbacaannya. Kayak Nah, ini makin mudah membacanya gitu. lawan kata dari yang pilihan ketiga. Jadi kita perlu kita jangan ngebikin codingannya terlalu pendek dan jadinya keterbacaannya diganggu gitu. Jadi kita perlu Mm. mempertahankan dua-duanya. Kita perlu ngebikin dia pendek, tapi keterbacaannya tetap gampang. Mantap. Lanjut nomor 2. Lanjut. Ya. Lanjut. Eh, jadi memperbaiki masalah pada program, perbaiki kesalahan dan konstruksi bersarang. Program membuat kesalahan dalam penggunaan struktur bersarang. Jadi program itu harus berfungsi seperti pada gambar. Berarti kita mau Berarti ngapain iya di sih. gambarnya? Nyari itu ya, ada len sama ada find. Cara pakainya gimana, Zahra? Yang baris satu dua udah bener ya? Coba lihat. Baris 3 dan 4 gimana cara pakainya? Hmm, ya. Masih inget cara pakai len gimana? Ini sih apa sih namanya? Masukin ini nggak sih? Nama variabelnya di dalam kurungnya ya. Iya, panggil feedbacknya di dalam kurung. Kalau find gimana? Kalau find juga sama ya. Kalau find di Masukin depannya, variabel. bukan. Kalau find di depannya berarti feedback dot find. Oh, Oke? feedback ya. Feedback ya. Feedback titik find ini. Nah, sip. Boleh Hmm. checklist. Bebas Ampun, ya. ampun, bagus. Lanjut. Hmm. Oke. Optimalkan program sehingga memiliki kurang dari 6 baris. Program menghitung jumlah pembayaran untuk penerbangan pesawat ini berfungsi dengan benar, tapi dapat dibuat lebih ringkas. Tentu saya membuat ini panjang. Oke. Em, jadi harus bikin 6 baris ya. Harga manusia. Nah, ini yang tadi ngeringkas. Coba gimana caranya bisa diringkas? Berarti baris satu 2 3 ya yang bisa kita ringkas ya. Berarti caranya Ya, Zahran tinggal bikin aja INT di depannya. Ya, ini INT-nya inputnya diganti jadi INT gitu. oke. Yang kayak gini Nah, ya. udah jadi diringkas. Ntar berarti baris 4 bisa Zahran hapus. Oke, lakuin sama kayak baris 2 dan 3. Ya, Ya.
Ini pas dari kalau ada INT berarti ini Mm-mm, 456 bisa dihapus ini. betul. Nah ini INT doang. INT, oh ya, INT Mm-mm. ini masih ada satu lagi Sip. kumpul. Dah, checklist. Ketika pesawat itu udah empat, itu bagasi, tiga, pesawat kedua, ya. Mantap. Lanjut. Susun program yang menghitung peringkat efisiensi seorang programmer serta pelatihannya. Perusahaan menganalisis efektivitas kerja programmer, trainee, efisiensi dinilai dengan jumlah tugas pekerjaan yang diselesaikan dan tugas tambahan. Satu tugas kerja wajib itu 15 poin, satu tugas tambahan 20 poin. Kemudian memasukkan jumlah tugas wajib yang diselesaikan dan jumlah tugas tambahan program harus menghitung dan mengeluarkan efisiensi pada gambar. Oke. Jadi buat variabel dulu ya, peserta Jadi buat gambarnya. variabel, klik dulu gambarnya coba. Nah, dari klik lihat ya ada angka 160 di sini. Menurut kamu gimana cara ngitung 160 ya, Zahra? Hmm, aduh, gimana ya? Tadi udah baca ini ada hubungannya sama yang Kak buletin. Poin ya, poinnya. Berarti di gimanain? Coba. Apakah jadi ada nih kayak semacam Jadi apa? perkalian? Ada perkaliannya gitu kah? Atau gimana ya teman? Nah, ini kan ada tugas wajib nih. Tugas wajibnya 8. Atau tugas wajib 15 poin. Berarti Oh, dikali 8 kali nantinya ya. 15. Betul. Ntar berarti 2 kali 20. 20. Hasil itu ditambahin jadi 160. Rebut. Ya. Jadi angka 160 rumusnya dari situ. Oke. Coba bisa langsung dibuat. Ya, Input dulu benar. ya. Input Em, kayak di gambar ya. Nah. Nama eh, peserta, Hmm. terus kerjanya, kerja, terus sama INT ya, INT Karena ini pakai angka, jadi bisa langsung INT input. Betul. adalah tugas yang Mm-mm. diperlukan. Oke, ini namanya ini adalah tugas, ya, contohnya INT habis input eh, eh, jumlah tugas tambah. Mhm. Nah, baru rumusnya tuh. Rumusnya gimana? Hmm, oke. Jadi tulis misalnya variabel rumus ya. Hmm. Rumus habis itu ya, nama ini ya masukkan variabel peserta, lalu isu ini ditambah gitu ya. Ini pakai ini ya. Intinya tuh terus habis itu ditambah. Nah, lalu di situ kerja habis itu nanti dikali 15 nantinya Mm-mm. tambah selain ini tugas dikali 20 ini kan ya. Jadi Oke. print em, itu ya.
Oh, kayaknya ada yang kurang nih. Efisiensinya. Hmm. Efisiensi. Nah, baru ini print, habis itu ini masuk rumus. Mm-mm. Coba cek dulu. Nama peserta, contoh namanya Budi. Jumlah Mm-mm. tugas yang diperlukan, misalnya tertujuh, misalnya dua coba. Hmm. Kita nggak bisa ingat Hmm. strint. Kita nggak bisa menjumlahkan teks dengan angka. Jadi better Zahran daripada daripada dibikin dalam variabel, kamu langsung masukin aja ke dalam printnya nggak apa-apa. Tapi nanti bukan tambah, jadinya koma ya. Yang ini koma, tapi yang ini udah bener tambah. Rumusnya benar. Yang ini juga jadinya koma. Oke, diganti aja kayak gitu. Oke, jadi bisa aja ini. Oke, ini Mhm, itu langsung misalnya dimasukin ke di dalam print aja. Oh, mau ini ya, dihapus? dia dihapus gini kan ya. Di dalam pikiran saya tuh Mhm. mus ya, dan peserta gini, kan ada Oh, mau peserta ditambahin efisiensi. rumus yang tadi boleh. Di koma ya. Ah, yes. Kerja dikali tadi berapa? 15 ya. 15 Mhm. di situ ditambah 60 rumus dikali rumus tugas dikali 20. Oke. Nah, ini berarti ini habis 07 3 contohnya. Dan apa yang salah nih? Ada yang salah berarti. Rumus hmm, Hmm, ini ya nih, ini nih, karena garisnya kamu nih pakai beda. tambah, di sini kamu harus kasih spasi lagi. Kecuali kalau koma ya, koma dia udah auto spasi. Bukan, tambah spasinya di dalam teksnya. Karena kalau di situ nggak di, Oh, bukan, di dalam warna merahnya ini. bilang merah ini ya? Ini. Nah, siap, boleh checklist. Oke. Jadi ini contohnya 7 ini ya. Ya, itu. Mantap. Ada pertanyaan dulu? Enggak ada. Nama deh, lanjut. Hmm. Oke. Sun program yang menganalisis umpan balik yang magang di perusahaan. Sun program yang menganalisis umpan balik tentang magang di perusahaan. Program meminta masukan dan menganalisisnya. Akibatnya outputnya adalah panjang ulasan hasil pencarian tidak ada untuk kata membosankan. Hasil pencarian untuk keuntungan untuk kata keren. Program harus mungkin kode harus program ringkasnya. Misalnya, oke, bikin variabelnya feedback contohnya input Yang dulu, betul. mana Berarti Anda. ini ya tiga yang kita pengen lakuin ya. Kalau bisa dalam satu print aja. Jadi print habis itu rumusnya. Print habis itu rumusnya. Ya. Jadi nggak usah disimpan dalam baris yang beda. Ya, ini bisa INT habis itu input Mhm. Gitu. panjang Eh, masukan. INT input yakin. Oh, Panjang ulasan pakai apa? oh, length, sorry, salah length. Len, berarti langsung print ya. Nggak usah pakai INT input lagi. Length ya, length. Nah, Mhm. variabelnya feedback ya. Nah, ini langsung di print aja sekaligus. Jadi print panjang masukan, koma, len, feedback. Gitu. Di dalam baris yang sama aja. Biar ringkas ya. Tuh, program harus cukup ringkas. Hmm. Oh, ini koma ya. Sorry, panjang masukan. Oh, ini habis masukan.
Bagaimana menyukai ini sangat bagus. Coba banyak masukan 12. Hmm, mana? Ya? Sudah? Bukan, bukan kayak gitu. Ini yang Kado tadi bilang ya. Nih, jadi Hmm, bentar, Kado coba tampilin ya. Nah, kamu langsung bikin dalam satu baris saja nih, Zahra. Nih, dari instead of kita oke, banyak simpen-simpen dalam masukan. variabel, kamu langsung koma line feedback. Oke? Oke. Kemudian feedback. Nah, ini baris 2 ya berarti bisa dihapus ya. Apanya tuh? Oke, Oh ini ya. itu udah. Berarti tinggal Ini bisa baris 2 dan dihapusin ya? baris 3. Nah, itu hapus. Nah, kita lihat lagi buku tugasnya. Belum beres. Hmm. Nah, ini Oh ya, menemukan belum beres. kekurangan sama yang satunya lagi ya. Berarti kita mencari. Pakai apa kalau mencari? Fine. Fine. Berarti print dulu ya. Print menemukan kekurangan. Print ya. Mm-mm. Print menemukan kekurangan. Menemukan Koma. Gimana caranya pakai find? koma ini feedback ya. Feedback. Feedback Dot fine. find. Dari apa kita? Membosankan ya namanya. Dari membosankan. Betul. Membosankan. Terus namanya Hmm. print. Print lagi. Namanya mencari keuntungan ya. Hmm. Cari Cari keuntungan. keuntungan. Terus kita find lagi. Iya. Feedback fine ini keren ya. Nah, sip. Mantap. Ada pertanyaan dulu, Zahran? Nggak ada. Ada ya. Kadang akan share lagi ya. Hari ini kita akan masuk ke bagian berikutnya mengenai bentar. Nah, bagian berikutnya adalah format kode. Jadi tadi Zahran udah bikin codingannya lebih sederhana, terus udah bikin konstruksi bersarang. Sekarang kita akan membuat codingannya Zahran itu jadi lebih lengkap lagi dengan cara mengomentari kode, ya. Nah, mengomentari kode itu gimana? Mengomentari kode ini, jadi nanti Zahran akan memberikan sebuah penjelasan dari codingannya Zahra. Tapi dijalankan nggak sama Python-nya? Enggak. Ya, yang bisa baca nanti cuma Zahran doang. Oke? Nah, komentar ini ada dua jenis. Ada yang pendek satu baris pakai tanda pagar, ada yang beberapa baris pakai tanda petik satu tiga kali. Ya. Nah, kalau misalnya yang cuma satu baris, ini Zahran biasanya bikin kayak price kali 0,05. Nah, ini Zahran nggak tahu nih, apa nih 0,05. Daripada kita nanya, mending kita kasih penjelasan aja di sini. Ya, oh ini tuh 5% dari harga tiket. Ya, itu biasanya kalau Hmm. satu baris doang. Tapi kalau berbaris-baris dipakainya buat di awal. Dia menjelaskan codingan kita itu berbicara tentang apa. Jadi daripada kita baca seluruh codingannya dari awal sampai akhir, mending kita baca komentar di awalnya aja. Ya, biar lebih gampang kita. Oke, itu aja. Jadi komentar ada dua jenis ya. Ada pertanyaan dulu, Zahra? Emangnya ini ya ngaruh ya. Kalau misalnya singkat sama panjang tuh. Kayak maksudnya kalau yang panjang beneran wajib pakai yang tanda kutip tiga biji itu ya. Mm-mm. Nggak Kalau bisa kalau pakai penulisannya pagar gitu. wajib. Tapi kalau penggunaannya mau Zaran bikin atau enggak, itu opsional. Ya, tergantung sama Zaran. Kalau misalnya udah, kan biasa kalau udah kerja kelompok, nanti better kita pakai komentar. Jadi daripada mereka nanya langsung ke kita, jadi mereka bisa langsung baca. Ya, baca sendiri.
Oke. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Zara, untuk share screen lagi kita coba praktekin ya. Oke, tunggu ya. Hmm, Nah, yes, yang itu. udah kelihatan nggak? Klik lingkaran, betul, betul. Klik lingkaran kiri Ya, oke. dan pasangkan ke lingkaran kanan ya. Ya. Variabel elemen data yang memiliki nama sendiri ya. Namanya. Betul, Tipe data ya. Ini ya tipe data yang ini ya, fungsi yang diterapkan pada objek tertentu, misal string. ini paling bawah apa? Oh, bilangan bulat, desimal, dan silinder. Hmm, save, lanjut. R3. Fungsi badan untuk lihat lain. Hmm, INT and dan string ya, maksudnya gitu. Betul. 4. Oke, nilai yang dikembalikan itu adalah hasil dari fungsi ya. Betul. 5. Em, irisan mengekstrak satu karakter atau fragmen dari string. Pintar. Oke. Bisa fungsi. Sip. Checklist. Lanjut. Oke. Esai Di ya. celah dan hmm, semua kata harus tulis dalam huruf kecil. Komputer hanya memahami banyak sinyal terdiri dari Komputer cuma ngerti dua. dari satu dan nol gitu maksudnya. 0 dan satu. Ya, satu dan nol boleh. Satu dan nol atau nol dan satu Sama sama aja. aja, sama aja. Nomor berikutnya. Dengan sebuah program khusus ditemukan. Biar hmm, Python-nya Zahran bisa dipahamin sama komputer pakai apa? Dari IN, INT, in integer INTE, INTR, in INTRP, inter atau interpretasi INTRPRE, INTPRE, interpretasi interpretation interpreter. interpreter. Hmm. Ini juga, ini Saat ditranslate dari Inggris coba. Ngerti nggak pertanyaannya apa? mengenali sebuah perintah, perintah itu pada data variabel string. Nah, variabel apa kan? Type. Ya, tipe, Hmm, tipe. type ya. Tipe aja. Variabel Tipe tipe. datanya ya. Ya, tipe variabelnya apa gitu ya. Dia tergantung kayak yang tambah kemarin ya. Tambah, kalau misalnya buat string digabung, kalau buat angka di jumlah. Berarti tipe ditulisnya. Variabel apa integer gitu Mm-mm. atau apa integer ya. Bukan, tipe, variabel tipe. Variabel tipe, Type diketik tipe. type Jawabannya gitu ya. tipe. Heeh, tipe Tipe bahasa Indonesia. Nah, tipe eh, karena ini beroperator mungkin memiliki beberapa nilai, misalnya operator hmm, bisa hmm, menjumlahkan angka sama menggabungkan string. Oke? integer eh Kok integer? penjumlahan Iya, penjumlahan. Penjumlahan pakai apa? Operatornya. penjumlahan nah simbolnya maksudnya itu. Iya, simbolnya. Oh, Operatornya. simbolnya plus Iya, plus gitu. sip. Gampang ya, sederhana. Lanjut. Eh, Jalan kalau tuh ke dapur dulu ya, ngambil minum ya. Nah. oh iya. Eh,
Mantap, lanjut. Ya, perbaiki masalah ya. Program ini menghasilkan permintaan untuk kesimpulan untuk kerja perbaiki kesalahan informasi mencetak pengetahuan gambar. Program untuk mencetak magang dengan siapa? Not Barbara, Michael, dan Stan berhasil dengan magang. Berarti kita pengen ngambil Barbara, Michael, No, sama Stan dulu. Ya, Barbara ya. urutannya berapa? Oh ya, Enggak dong, bentar. pakai angka yang kemarin. Iya, pakai angka lupa deh. Yang pakai Nol, titik dua ya. nol, nol ya. No. Nah, 0,0,0,27 ya. Nol titik ini titik 27 habis itu Michael 7 9 2 10 11 12 13 14 15 15 berarti ini 15 9 17 18 19 20 21 22 ini 22 ya 23 24 25 berarti yang terakhir jadi 26. Oke, sip. Coba baris tulis. Nah, ini kelebihan Ini ya. iya Berarti berapa? S-nya nggak ke berapa bawah. berarti 21 berarti harusnya ya. Coba kayaknya 21. Nah, Ya betul 21. ini ada spasinya tapi. Berarti kalau itu 21 sampai berapa? 25. 25. Iya. Sip. Oke, lanjut. Mantap. Nomor 6. Oke. Optimalkan perhitungan kemarin liburan uang gaji. Oke. Uang liburan adalah uang yang dibayarkan kepada karyawan sama liburan dan gaji. Inilah program kalkulator liburan. Buat program lebih ringkas sehingga mudah dibaca. Hasil program seperti mereka Masukkan gaji bulanan. Ini bisa dihapus. Betul. Yang bisa diringkas Ini mana? bisa. Heeh. Ini juga ya. Ntar nanti masukkan banyak hari libur ya. Ini kan kita Heeh. yang terus bulanan. Ini bulan ini kan ya. Bisa gaji harian tuh gaji bulanan gaji libur perkiraan gaji Nah, ini udah sebenarnya udah benar. Cuman kita mesti ngebikin dia jadi lebih ringkas ya. Kita kan punya gaji liburan di sini ya. Gaji liburan itu sama ya, dengan ini ya. Berarti digabung aja nih, Zaran dimasukin ya. Gitu. Biar dia jadi lebih oke. ringkas. Nah, itu Ctrl X, terus di Ctrl V. Sip. Itu baris limanya berarti Hapus udah bisa di yes. Oke, udah. masukkan gaji bulanan misalnya 2 3 4 banyak hari libur misalnya 7 ya Mantap. Lanjut. Nomor 7. oke. Susun program menghitung bonus untuk karyawan rutin. Terkadang karyawan bekerja di perusahaan bahkan di akhir pekan mereka harus diberikan hadiah untuk pekerjaan tambahan. Susun program untuk menghitung premi yaitu minta gaji bulan rata-rata, minta jumlah jam nggak bekerja pada akhir pekan, menghitung bonus. Bonus ini berarti dikasih rumusnya, untuklah program seperti pada gambar. Oke, misalnya gaji underscore bulanan begini, INT, habis itu input, gaji bulanan, oke. Hmm, ini kedua jam underscore kerja, INT, input, hmm,
Sebenarnya udah bisa nih. Kayak ini ukuran em, Betul kayak gitu. em, Keren premium. koma ya. Nah, ini kan Nah, dikasih ini rumusnya. ya. Iya, langsung Ini dibuat ya gimana? rumusnya. Iya. Jadi kan nih, saya kan pakai gaji bulanan, namanya ini 0,01 sesuatu dikali kurung jam kerja. Ini seperti empat, jumlahnya. Kalau misalnya cukup, nah, kurang premium Apa ya? Berarti ada yang typo ya. Coba lihat lagi buku tugasnya. Titik dua ya. titik dua. Nah, coba checklist ulang. Titik empat, ya, nah, ya. Siap. Oke, lanjut. Pindah-pindahin ya dari Hmm. atas ke bawah. Urutkan program berdasarkan hasil kerja ya. Jenis variabel apa yang akan ada di bawah program. Hmm. Res integer input sama 4 kali res ya. Ini bilangan bulat nantinya ya. Kan integer bilangan bulat. Karena ada INT ya, pintar. Hmm. Ya. Hmm. Pecahan desimal nantinya ya. Ini Pintar. ya, terus INT. Hmm. Nah ini kayaknya akan ada masalah nanti ya. Enggak, bisa kok. Ini nanti hasilnya jadi 152. 152 apa?152,5. Iya, koma limanya hilang. Nanti jadi 152 doang. Jadi Berarti bilangan jadi bulat apa? ininya ya. Jadi bilangan Bilangan bulat. bulat. Sip. Oh iya integer ya. Ya. Integer. Res input sum ini akan jadi string. Ya. Mm-mm. Ini akan jadi kesalahan ya. Soalnya string dikali sama integer nanti. Nah, satu lagi ini Nah, ini nggak hmm, error kok. Ini bisa. Ini yang kemarin string bisa ini. 3 kali 3. Jadinya adalah Oh, tiganya 3 oh kali. nanti 2413 ini jadi 3 biji ya. Jadi ini hasilnya akan string nanti ya. Betul. Jadinya 5 biji. Yes. Nah, berarti Nah, ini baru inilah yang kesalahan ya. error. Kita nggak bisa ngebikin INT 4000 ya. Harus Hmm, 4400. Dia nggak ngerti. 4000 itu apa? iya. Checklist. Lanjut. Oke. Soal program hitung gaji bulan seorang programmer. Kasih kerja program bisa berbeda. Seorang programmer dapat dipekerjakan 20 jam, selama 20 jam, mengikuti paruh waktu dan 40 jam per waktu. Program perkiraan 1 jam untuk kerja di bulan. Sun program kalkulator menunjukkan pemrograman dan cetak jumlah sesuai untuklah hasil seperti bergambar ya. Hmm, variabel jam kerja, INT, habis itu put jumlah jam kerja per minggu. Ini sudah gaji, enter input, um, i- Gaji yang input diinginkan per jam, betul. per jam. Nah, Tinggal rumus ya. iya, oke, Gimana cara dia terus dapat saya 80.000? Ah, boleh di print dulu hmm, aja, coba. tulis print aja dulu. Ini Print dulu aja tulis ya coba. alokasi dari budget. Nah, kedua ini habis itu koma. Oke,
Jadi penuhnya di pekerjaan 20 jam seminggu. Mm-mm. Berarti paruh waktu. Jadi ini jam kerja ini Mm-mm. dikali 20 nantinya ya. Oke, kok dikali Gitu dua ya. puluh? Kan ini selama 20 jam seminggu kan. Kita dari judul dulu deh. Kita kan mintanya adalah gaji bulanan seorang programmer, ya. Dia Hmm. dimasukin jam kerjanya per minggu segini, terus gaji Hmm. per jamnya segini. Nah, Oh, kita dimintanya koreksi gaji apa ya? bulanan. Pembagian. Gimana Pembagian jadinya? jadinya. Apa yang dibagi apa? Pembagian. Jadi ini ya variabel jam kerja ini nanti dibagi 20 buat minggu. Enggak ada hubungannya sama angka yang di dalam sini. Nah, Hmm. jadi kita tahu Ya. ya di sini, oh ini adalah jam kerja per minggu, ya. Terus dia pengennya ada gaji bulanan. Dalam satu bulan ada berapa minggu? Tergantung sih bisa 4 minggu, Nih, bisa 3 minggu. tips. Kita ikutin tips yang di bawah ya. Panjang bulan adalah 4 minggu, ya. Berarti kalau kita pengen menghitung gaji dia satu bulan, gimana? Diklik lagi. Hmm. Ini gaji dia per minggu, ini gaji dia per jamnya. Apa? Sorry. Ini jam kerja dia per minggu, ini gaji per jamnya. Ini berarti dalam satu minggu. Kalau misalnya mau dalam satu bulan berarti dikali Em, Dikali 4. 4. Berarti nanti ini kali ini, nanti dikali 4. Ya, gitu rumusnya. Jadi jam kerja dia dalam seminggu berapa, dikali berapa gaji per jamnya, dikali 4. Baru deh dapat gaji sebulan. Ya, yang ini teks, yang angka-angka ini pengecoh. Ada di judul ya, kunci. Jika nanti habis itu dikali Dah gitu dong. Langsung checklist ya. jumlah jam kerja per minggu, misalnya 4 menit, jadi diinginkan per jam ini misal Nah, ya, gitu ya. hmm, ya jangan terjadi program Anda diselesaikan oleh developer senior kode program tanpa kesalahan. Pelajari programnya, cobalah data tes berbeda seperti 30 jam dan 200 per jam, 30 jam dan 100 jam. Ini gitu. Wah, gimana Mas? Langsung checklist aja gitu. Gimana? Yes, ini cuma dijalankan doang ya. Yang Oh, random. berarti masukin jam kerja dia per minggu berapa? Gajinya Jam berapa? segini, Tuh, jadi segini, yang gampang jadi dulu deh. segini. Misalnya 100 sama 10 gitu. Kamu mulai Oke. 100 sama 100 10 dan ya. 10. Bisa, Berarti kan bisa. gaji bulanan dia adalah 4.000 ya, karena 100 kali 10 kali 4. Nah, Hmm. kita cek nih. Gaji bulanan, gaji bulan itu 4.000. 4.000 lebih gede nggak dari gaji maksimum? Ya, 900.000. 4.000 ya lebih gede lebih nggak gede. dari 900.000? Eh, enggak sih, lebih kecil. Lebih kecil, berarti ini salah ya. Nah, dia Hmm. kalau salah dijalankan yang else. Disetujui. Oke, jadi yang Hmm. tidak disetujuinya kita lewat. Nah, ini nanti lebih detail di pertemuan berikutnya ya. Ini pengantarnya aja. Oke, kayak gitu Ya. ya. Nah, ini udah bisa di checklist. Lalu lanjut. Ini aja. Sampai task review. Diklik dulu tombol kuningnya. Nah, Ya. Ya. Ya, pilih tindakan yang dilakukan program dari level sebelumnya. Bisa tuh coba pilih. yang ini ya, yang lihat. Jika Jawabannya gaji ada tiga. diminta Ya. lebih maksimal mungkin, aplikasinya tidak sesuai. Betul. Dua lagi. Hmm.
Nih ada Ini enggak codingannya di sih atas sih? ya, kalau mau dilihat lagi. Iya, salah satu variabel menyimpan gaji seminimal mungkin. Salah satu variabel menyimpan gaji seminimal mungkin. Yang mana? Variabel yang mana? Yang menyimpan nilai paling kecil? Ini nggak ada sih ya. Nggak ada, berarti bukan ya. Nggak ada. Hmm. Dua lagi yang mana? Yang ini sih kelihatannya memungkinkan sama dengan Jika maksimum maka gaji yang aplikasi diminta sama disetujui. dengan maksimum, maka aplikasi disetujui. Coba lihat lagi gambarnya. Ya, oke. Jika gaji yang diminta sama dengan maksimum, ya, 900, misalnya berarti gaji bulanannya itu sama 900.000 ya. 900.000 Ya, lebih gede nggak dari 900.000? mereka sama dengan. Sama dengan kan? Berarti Iya. dia dapatnya tidak, apa? Berarti dia dapatnya disetujui, benar. Ya, Hmm. berarti yang ini benar ya. Nah, satu lagi, Ya. Ada satu lagi ya? satu lagi. Ada tiga jawabannya, satu lagi ya. Oh iya, jika gaji yang diminta kurang dari gaji maksimum yang mungkin maka aplikasi tidak disetujui. Ya. Nah, salah dong. Itu berarti melanggar yang ini malah. Ya, harusnya dia disetujui. Ya, baru yang nomor satu. Berarti benar ya. Dia menghitung gaji dalam selama sebulan. Sebulan ya. Oh iya. Yang kali empat. Sip. Boleh checklist ya. Ada pertanyaan dulu, Zahran? Em, ini ya, kalau apa namanya, kayak maksimum ini ya, ini bisa Mm-mm. ini nggak sih kayak lebih gede, habis itu Mm-mm. sama dengan gitu. Ada gitu Nanti nggak kita sih? Saya pernah lihat kita gitu. bahas lebih detail di pertemuan berikutnya ya. Yang ini cuma pengantarnya aja. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas if else sama logika ya. Gimana caranya Python bisa ngerti benar dan salah. Oke? Ada lagi? Oh, nggak ada sih. Belum ada ya. Jadi hari ini Zahra udah belajar mengenai konstruksi bersarang sama komentar. Ya, ntar di pertemuan berikutnya Zahra akan kontrol programnya kamu mau jalan ke kiri apa jalan ke kanan. Gitu ya. So, kelas yang hari ini kita cukupkan and bye-bye Zahra. Selamat siang. Ya, baik. Selamat siang. Bye.